malam hari ini kita akan bahas seputaran indikator, dan cara pakainya. Tapi sebelum mulai ke cara pakai, saya ingin menjelaskan dulu dari basic indikator itu apa, terus cara pakainya gimana, dan cara kerja indikatornya gimana, itu akan saya bahas. Jadi kita akan mulai dari basic dulu. Nah, kita bicara soal indikator. Jadi apa itu indikator? Indikator itu adalah alat bantu, ya. Indikator itu alat bantu. Tanpa indikator kita bisa nggak melakukan analisa? Bisa, jawabannya bisa. Kita melihat pergerakan harga di market, kita melakukan analisa, kita melihat ingin menemukan entry level, bisa buy atau sell di mana. Bisa nggak tanpa indikator? Jawabannya bisa. Nah, tapi di sini kita bisa juga pakai indikator. Kita bisa juga menggunakan alat bantu untuk melakukan analisanya. Ya. Jadi awal mulanya kita analisa itu tampilannya akan polosan kalau kita tidak pakai indikator. Ya, kalau kita tidak pakai indikator atau biasanya setup defaultnya bawaannya dari MetaTrader 4 itu sudah tersetting, sudah ada beberapa indikator. Saya agak lupa ya, biasanya ada RSI-nya sama satu garis moving average. Itu indikator, itu alat bantu untuk melakukan analisa. Ya. Malam hari ini kita juga akan bahas cara analisa menggunakan indikator, menggunakan alat bantu. Yang mana fungsinya berdasarkan namanya aja ya, indikator atau alat bantu. Ya berarti dengan indikator ini, dengan alat bantu ini, kita bisa dimudahkan analisanya. Ya, jadi tujuannya pakai indikator itu memudahkan analisa. Jangan sampai mungkin ada di luar sana pakai indikator ya, tapi yang dipakai banyak banget, semua indikator dipakai. Mungkin dengan pertimbangan semakin banyak indikator, semakin banyak alat bantunya, semakin kita dimudahkan analisanya. Mungkin tujuannya seperti itu sehingga banyak menggunakan indikator. Itu belum tentu juga. Ya, semakin banyak indikator yang dipakai, belum tentu antara masing-masing indikator itu bisa selaras atau bisa serasi. Antara indikator A, B, dan C belum tentu kalau dipakai bersamaan bisa memudahkan kita analisa, bisa jadi malah membuat kita kebingungan. Ya, perlu dipahami itu. Jadi masing-masing indikator di sini, ya kita bicara soal indikator insert, di sini ada indikator. Nah, indikator ini ada banyak banget. Yang mana masing-masing punya fungsi tersendiri. Ada yang memang untuk indikator untuk di sini ada indikator tren. Ya berdasarkan namanya indikator tren yang membantu kita mengenali tren. Bisa membantu kita mengenali support and resistance. Ada indikator oskilator. Indikator oskilator itu indikator yang indikatornya bekerja dalam dua batas level, yaitu level bagian bawah biasanya di level 20 ke bawah sama level 80 ke atas. Ya, indikator tadi ada oskilator. Biasanya bisa membantu kita, bisa memberi kita konfirmasi momentum atau peluang yang ada di market. Ya, fungsinya sendiri-sendiri. Ada indikator volume untuk mengetahui volume jual beli saat itu, terus ada Bill Williams indikator, ada juga indikator custom, ada banyak sekali indikator di luar sana itu, ada puluhan bahkan ratusan indikator. Ya, ini yang bawaan dari MetaTrader 4, belum lagi yang custom di luar sana. Ada banyak sekali. Dan belum tentu, ya sekali lagi belum tentu masing-masing indikator kalau kita pakai bersamaan bisa hasilnya itu selaras, bisa dipadukan antara satu indikator dan indikator lainnya, itu belum tentu.
Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan soal indikator. Ini kita belum input indikatornya ya, masih polosan. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman mungkin bertanya atau memang udah jelas, kita lanjut lagi. Nah, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin indikator ada yang custom juga nggak? Ya, tentunya ada. Tentunya ada. Mungkin kalau saya umpamakan, ibaratkan dengan di kehidupan real kita, speedometer motor kita itu merupakan indikator. Ya, fungsinya untuk membantu kita. Membantu kita untuk apa? Mengetahui level bahan bakar kendaraan kita. Udah mau habis atau masih full. Itu indikator. Sama halnya di trading. Di trading ada alat bantu tersebut. Yang fungsinya macam-macam. Kalau di motor kan ada yang fungsinya indikatornya untuk mengetahui kecepatan, ada yang indikator fungsinya untuk mengetahui level bensin, ada yang indikator untuk mengetahui lampu kita menyala atau tidak. Jadi punya fungsi masing-masing. Gitu ya. Oke, ini mulai ada pertanyaan. Jadi bahas indikator MA. Malam hari ini kita akan bahas indikator MA. Karena indikator MA itu merupakan indikator yang simple, ya, pakainya simple. Karena dengan menggunakan MA kita itu sebenarnya udah sangat terbantu dan sudah bisa mengetahui peluang entry-nya mau entry di mana. Entry levelnya itu di mana kita sudah bisa tahu dengan menggunakan garis MA. Terus ada yang tanya, bedanya osilator sama RSI apa? Bedanya di perhitungan dan cara kerja indikatornya. Sama-sama indikator osilator, ya seperti yang tadi saya jelaskan, indikator osilator itu adalah indikator, ini kita coba input ya, RSI, pakai default aja, sama indikator stokastik osilator. Nah, jadi yang dikatakan indikator osilator itu indikator yang indikatornya itu punya dua batas level. Jadi level bagian bawah, ini untuk RSI yang atas ini ya, dan ada level bagian atas. Jadi ada garis indikator yang bergerak di dua batas level tersebut. Kita pakainya stokastik. Stokastik pun ada level bawah, ada level atas. Jadi garis indikatornya bergerak di dua batas level tersebut. Fungsinya mirip untuk konfirmasi momentum dari sebuah tren di market, apakah sudah jenuh jual, jenuh beli. Cuman perhitungan, jadi pergerakan garisnya ini, perhitungannya kan diambil dari pergerakan harga. Nah, rumus perhitungannya yang berbeda. Kita pakainya, ini sekalian input ya, kita pakainya indikator stokastik. Cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak indikator. Ya, yang malam hari ini kita akan bahas lebih detail ada indikator MA dan stokastik. Jadi bisa teman-teman sekalian set up indikatornya, osilator, stokastik osilator, settingannya 622, bawaannya itu ada 533. Tapi kita udah reset, dapat settingan 622, yang mana settingan ini menghasilkan pergerakan stokastik lebih detail lagi untuk pergerakan stokastiknya dan cocok dipadukan dengan menggunakan MA yang kita pakai. Dengan indikator MA ya, dengan indikator MA yang kita pakai. Nah, jadi ini di OK. Ya, kita pakai satu aja. Nah, itu untuk indikator osilator.
Kita pakainya stokastik oscillator. Untuk stokastik dulu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke moving average, nanti akan saya jelaskan juga moving average. Angka oscillatornya dapat dari mana? Kita riset, Bos. Jadi kita coba input angkanya berapa yang bisa menginformasikan pergerakan harga untuk merepresentasikan pergerakan harga lebih detail lagi. Silakan untuk stokastik dulu, mungkin stokastik oscillator ada yang mau ditanyakan atau enggak. Nah, itu penjelasan basic dulu ya soal stokastik oscillator. Cara pakainya gimana? Cara pakainya itu cukup sederhana. Indikator ini cara pakainya di sini kan udah ada level 20 dan 80. Level 20 dan 80 inilah yang menjadi patokan kita untuk menilai kondisi pergerakan harga di market, apakah sudah jenuh beli. Jenuh beli itu ketika harga berada di atas level 80. Jenuh beli atau overbook. Ya. Jenuh beli atau overbook berarti potensinya apa? Potensi harga dari momentumnya, potensi harga akan bergerak turun. Dari stokastiknya bergerak turun, dari harganya juga bergerak turun. Ya, cara bacanya seperti itu, cara pakainya. Kalau sudah memasuki di bawah level 20, berarti kondisinya sudah jenuh jual atau oversold. Potensinya ya dari garis stokastiknya akan mulai bergerak naik. Bisa menginformasikan kita bahwa harga juga akan mulai bergerak naik dulu. Ya, cara pakainya seperti itu. Tapi jangan sampai salah fungsi. Stokastik di sini ini sebagai indikator pendukung, bukan indikator utama kita dalam menentukan entry point. Ya, itu perlu digarisbawahi. Jangan patokan entry-nya berdasarkan stokastik. Stokastik ini sebagai indikator atau alat bantu yang mengkonfirmasi peluang yang ada. Nah, peluang yang ada nanti kita dapatnya dari mana? Dari MA, dari garis MA. Kita menggunakan indikator moving average. Itu untuk indikator oscillator. Ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang basicnya atau awalnya lebih sering menggunakan RSI, cara kerjanya mirip ya, cara kerjanya mirip. Tapi yang malam hari ini kita akan bahas stokastik oscillator. Bukan patokan utama ya, Bose. Ya, stokastik ini bukan patokan utama kita. Bukan patokan utama karena apa? Jadi gini. Ini sering saya sampaikan juga, ini kalau versi ekstrimnya nih, kita kalau sampai menjadikan patokan stokastik oscillator sebagai patokan utama kita, kalau kita hanya lihat stokastik, kita nggak bisa melihat, nggak bisa menentukan momen entry yang bagus. Karena garis indikator stokastik berada di area di bawah area 20 atau oversold, itu bukan berarti stokastik pasti akan naik dan harga pasti akan naik juga. Bukan berarti demikian. Ya, versi ekstrimnya gini, kalau kita mau pakai acuan utama ya sama seperti kan kita melihatnya hanya stokastiknya. Sementara saya balik, tanpa stokastik, ya tanpa stokastik, kita mau cari peluang entry itu bisa. Kita lihat support resistennya, oh di sini ada support dari histori pergerakan harga memantul
naik di level tersebut. Ya, ini support, support. Ya, kita tarik garis seperti ini. Kita tahu di sini support, potensi akan naik. Ini tanpa indikator osilator. Stokastik osilator. Kita jadi tahu entry level yang bagus di level berapa. Sementara kalau acuannya seperti tadi, kita hanya acuan utamanya atau hanya berpatokan sama stokastik, ya kita nggak tahu level harga yang bagus untuk entry. Ya. Terus ada yang tanya soal settingan stokastik. Settingan stokastiknya 622, price field-nya low high, metodenya simple, kita nggak banyak merubah settingan default-nya, hanya merubah perhitungan persen K periode, persen D periode, sama slowing-nya. Color ini juga kita mau rubah-rubah pun saya rasa nggak masalah, karena tidak mempengaruhi fungsi indikatornya dan cara pakainya. Level kita bisa tambahkan level 10 dan 90 di sini untuk mengetahui apakah dari pergerakan harga saat itu sudah bisa dibilang sudah overbook banget, sudah jenuh banget untuk bergerak naik atau jenuh banget untuk bergerak turun, overbook atau oversold. Warnanya juga kita mau rubah-rubah nggak masalah, tinggal kita oke. Oke, ada pertanyaan level 80 dan 20 didapatnya dari mana? Didapatnya ini sudah settingan default, sudah muncul sendiri ketika kita memunculkan indikatornya. Itu untuk indikator stokastik osilator. Oke, sambil lanjut lagi ya. Selanjutnya, kita menggunakan indikator tren. Indikator tren pun ada banyak jenis. Yang kita pakai malam hari ini kita bahas adalah MA. Yang kita pakai adalah MA. Ya, moving average atau biasa disingkat MA. Kita analisa tekniknya simple, pakai indikator MA. MA di sini kita bisa rubah periodenya. Maksudnya periode gimana? Ini kita coba dulu ya, kita setup. Warnanya saya rubah orange di sini. Kita oke. Nah, MA itu berupa garis. Ini adalah indikator, ini adalah alat bantu kita dalam melakukan analisa. Maksudnya MA 200 gimana? Maksudnya 200 di sini adalah periodenya. Maksudnya periode adalah MA ini, garis MA ini terbentuknya dari, kalau misalkan MA 200 ya, itu berarti garis MA ini terbentuk dari perhitungan 200 candlestick terakhir. Dihitung rata-ratanya dapat 1 titik. Candlestick ini sudah berpindah ke candle berikutnya. Di sini misalkan dihitung lagi 200 candlestick terakhir. Dapat rata-ratanya titik ini. Nah, titik-titik tersebut dihubungkan secara otomatis sama indikatornya sehingga membentuk sebuah garis. Itulah garis MA. Jadi garis MA ini terbentuk dari perhitungan rata-rata pergerakan harga. MA 100 berarti terbentuknya dari perhitungan 100 candlestick terakhir. MA 24 berarti terbentuknya garis tersebut dari perhitungan 24 candlestick terakhir. Ya, itu untuk garis MA. Dan garis MA ini kita bisa atur periodenya tadi untuk menghitung rata-rata pergerakan harganya. Amplitude ini maksudnya perhitungannya itu berdasarkan harga penutupan. Kalau plus di sini berarti penutupan. Apakah harga pembukaan dari candlestick-nya, harga low, harga high, atau medium price-nya, ini kita bisa pilih. Lalu metode, di sini ada MA method. Maksudnya apa? Maksudnya metode perhitungan
rata-rata pergerakan harganya. Apakah simple, ada eksponensial, ada smooth, ada linear weight. Jadi di sini lebih mengarah ke rumus perhitungan garis MA-nya. Yang umum di luar sana ada yang pakai simple, ada yang pakai eksponensial biasanya. Bedanya di mana? Kita coba. Ini kita atur garis MA 200 simple dengan metode simple. Jadi biasa disingkat SMA, simple moving average. Kita coba tambahkan moving average, kita rubah eksponensial, kita kasih warna merah. Nah, hasilnya berbeda pergerakan harganya. Karena apa? Karena rumus perhitungan rata-rata harganya itu berbeda juga. Dan untuk yang eksponensial, itu pergerakan garis MA-nya cenderung lebih agresif terhadap pergerakan harga. Jadi yang simple moving average cenderung lebih slow dia. Sementara yang EMA atau exponential moving average dia cenderung lebih agresif terhadap pergerakan harga yang terjadi di market. Itu. Itu untuk garis MA. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini dulu? Oke, pertanyaan dari Bos Ahmad nih. Ada patokan nggak MA-nya mau pakai MA berapa? Siap, saya keep dulu. Silahkan disampaikan. Bisa dibantu dari Bos Tony nih. Bisa dibantu cara analisanya, sabar. Kita akan ke sana nanti. Ini bahas indikatornya dulu. Bos Prasetyo, tolong jangan dicoret-coret dulu, biar kita bisa fokus untuk sharingnya. Sambil kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan soal ya seperti indikator Fibonacci sudah ada rumusnya, sama garis MA juga sudah ada rumus perhitungannya, sehingga ya ini tadi fungsi indikator alat bantu yang membantu kita melakukan analisa. Sama Fibonacci juga indikator, juga alat bantu. Ya fungsinya untuk membantu kita melakukan analisa. Cuman fungsinya berbeda. Kalau MA bisa membantu kita melihat tren, bisa membantu kita melihat support and resistance. Sementara kalau Fibonacci fungsinya untuk mengukur pergerakan harga berpotensi naik atau turunnya sampai mana. Bisa menginformasikan potensial level support and resistance juga. Ya, masing-masing indikator punya fungsi yang berbeda. Kita sambil lanjut ya. Jadi di sini saya akan munculkan MA 200, lalu menjawab pertanyaan mau pakai MA dengan patokan angka berapa, atau mungkin maksudnya dengan periode berapa gitu ya. Jadi MA seperti yang teman-teman lihat tadi, kita bisa pakai EMA, bisa pakai MA 200, bisa pakai MA dengan periode 199, 190, 180, 100, bisa 98. Ada banyak sekali periode yang bisa kita pakai. Nah, sekarang dari periode-periode tersebut, poin pentingnya adalah kalau kita mau pakai indikatornya, misalkan saya mau pakai MA 200. Poin pentingnya adalah kita bisa makainya.
kita bisa pakai indikatornya dan bisa menemukan peluang entry dari indikator tersebut. Yang penting itu, kita mau pakai, misalkan teman-teman punya, teman-teman riset nih misalkan, dari market yang sudah terjadi ke belakang, teman-teman riset, ini penggunaan penggunaan MA dengan periode 150 ternyata hasilnya bagus di riset. Ya teman-teman mau pakai itu nggak masalah gitu. Yang penting cara pakainya jelas. Ya, yang mana hari ini juga kita akan sharing bagaimana cara pakai MA-nya, MA dengan settingan ala NS. Kita pakai MA-nya itu ada 4 garis MA. Ada MA 200, ada MA 100, pakai warna biru, lalu kita pakai MA 200. Jadi periode-periode MA ini juga by reset. Ya. Basic atau 3 hal yang mendasari analisa teknikal, salah satunya adalah history repeat itself. History repeat itself. Pergerakan harga itu cenderung berulang dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh, harga memantul di MA 200. Ya harga turun lagi ke MA 200, mantul naik lagi. Sampai akhirnya oke ditembus ke MA 200 lagi, ya mantul turun lagi. Ya, history repeat itself. Itu salah satu dari 3 hal yang mendasari analisa teknikal. Nah, kita melakukan riset menggunakan garis MA. Didapat 4 garis MA dengan masing-masing periodenya ada 200, 100, 50, dan 24. Jadi tampilannya akan seperti ini. Sorry, ini settingannya masih eksponensial ya. Kita pakainya yang simple. Jadi saya rubah ke simple semua. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tentunya beda metode MA-nya akan beda pergerakan garis MA-nya. Terus ada yang tanya dari Bos Abdul nih, tanya penggunaan SMA Simple Moving Average dengan EMA Exponential Moving Average lebih baik dan akurat yang mana? Lebih baik dan akurat yang mana itu tergantung dari teknik atau cara pakai kita terhadap indikatornya. Kita mau pakai indikatornya seperti apa dulu? Bisa jadi ada yang pakai SMA dengan settingan ala NS seperti ini, dan ada mungkin trader B, trader A, trader di luar sana yang pakai eksponensial dengan periode tersendiri, dengan teknik analisa tersendiri, bisa jadi sama-sama hasilnya bagus, sama-sama hasilnya akurat. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi akurat yang mana? Jawabannya ya tinggal cara pakainya seperti apa. Dan ibaratnya rule yang menjaga kita untuk menggunakan indikator, aturannya ini. Kalau ada aturan yang jelas ya kita bisa trading dan bisa dapat entry point yang jelas juga. Tapi kalau aturannya nggak jelas, ya kita bakal bingung sendiri mau pakai indikatornya, alat bantunya ini pakainya gimana. Ya. Kalau tadi fungsi osilator sudah, nah fungsi MA apa fungsinya? Jadi fungsi MA itu ada 2. Fungsi garis MA ada 2. Mau berapapun periode yang kita pakai, mau di time frame berapapun kita pakai MA-nya, fungsinya itu ada 2 dan tidak akan berubah fungsinya. Ya, fungsinya tidak akan berubah. Yang pertama, fungsi MA itu bisa membantu kita mengenali level support maupun resisten yang ada di market.
Ya, jadi garis MA ini bisa disebut juga support and resistance dinamis. Maksudnya dinamis gimana? Maksudnya dinamis adalah level garis MA ini yang berperan sebagai support and resistance ini akan berubah. Pergerakannya akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti pergerakan harga di market. Karena itu dinamakan support and resistance dinamis. Ya, karena itu dikatakan support and resistance dinamis. Kapan MA tersebut menjadi support? Itu adalah ketika harga running itu yang ini, maksudnya harga terkininya, candlestick terkininya, ya, harga running itu berada di atas garis MA. Harganya berada di atas garis MA, maka garis MA tersebut berperan sebagai support. Support itu adalah level di mana ya potensi harga akan mantul naik. Harga turun nyentuh MA jadi support, harga naik. Harga turun, harga naik. Turun nyentuh MA, harga naik. Jadi MA di sini berperan sebagai support. Ya, kalau harganya berada di atas garis MA, ya MA-nya jadi support. Kalau harga terkininya berada di tengah-tengah sini, maka MA 100 jadi support, MA 200 berperan jadi support juga, MA 50 berperan sebagai resisten, MA 24 berperan sebagai resisten. Ya, jadi kalau harga runningnya berada di atas garis MA, MA-nya jadi support. Kalau harga runningnya berada di bawah MA, MA-nya jadi resisten. Harga nyentuh resisten, turun. Itu fungsi pertama dari garis MA. Silahkan dipahami dulu. Jadi itu fungsi utamanya. Pertanyaan dari Bos Ahmad nih, itu MA atau SMA? SMA itu adalah MA. MA itu bisa settingannya pakai SMA. Jadi yang kita pakai di sini adalah MA dengan settingan Simple Moving Average atau SMA. Ya, jangan bingung ya. MA itu Moving Average. Ada SMA, ada EMA. Nah, S-nya di sini itu menginformasikan metode MA-nya, pakai metode simple. Kalau E itu pakai metode eksponensial. Ya, jadi itu kalau pertanyaannya itu MA atau SMA, ya keempat garis yang ada di sini itu semua garis MA dengan settingan simple moving average. Kita pakainya yang SMA. Kalau MACD beda apa enggak dengan garis MA? MACD itu termasuk ke indikator oskilator, jadi berbeda dengan garis MA. Ya, MACD ini teman-teman bisa lihat di situ ada MACD itu termasuk ke indikator oskilator, bukan indikator tren. Jadi jawabannya beda apa sama? Jawabannya beda. Ada yang tanya periode MA-nya pakai 200, 100, 50, dan 24. Dan periode MA ini settingannya sudah saya share semua sebelum teman-teman join ke grup Telegram. Jadi bisa nanti perhatikan untuk rule-nya ataupun untuk videonya. Sudah ada videonya juga untuk cara setting indikatornya. Terus ada tanya dari Bos MIF, Bos MIF.
Singkatannya MIF ya, username-nya. Kalau misalnya harusnya waktu itu nyentuh MA dan mantul ke atas, tapi ternyata ternyata tembus ke bawah, artinya itu lanjut ke bawah. Nanti akan kita bahas untuk cara penggunaannya. Ini baru kita bahas salah satu fungsi MA-nya. Jadi salah satu fungsi MA itu bisa jadi support. Contohnya di sini. Bisa jadi support ketika harga di atas MA, ya MA tersebut jadi support. Harga mantul naik. Kalau harga berada di bawah MA, ya MA itu berperan sebagai resisten. Harga mantul turun. Jadi itu fungsi MA ya. Itu salah satu dari dua fungsi MA. Bisa menjadi support and resisten. Nah, kebetulan baru saja saya bahas ulang fungsi MA-nya pas Bos Mike Michel Leoni tanya fungsi MA-nya. Jadi fungsi MA yang pertama bisa garis MA ini bisa berperan sebagai support maupun resisten dinamis. Itu fungsi yang pertama. Oke, sambil lanjut ya, karena tidak ada pertanyaan seputaran itu, sambil lanjut. Fungsi yang kedua, garis-garis MA ini bisa membantu kita mengenali tren yang sedang berlangsung di market. Jadi dua fungsi utama MA itu, yang pertama bisa membantu kita mengenali potensial support and resistance dinamis. Yang kedua adalah bisa membantu kita mengenali tren yang sedang berlangsung di market. Cara bacanya gimana? Kalau teman-teman pakai 4 garis MA atau misalkan mungkin lebih dari 1 garis MA ya, MA dengan periode paling besar itu bisa membantu kita mengenali tren yang sedang berlangsung di market. Kalau di NS kita pakai MA-nya ya, itu MA 200. Hanya MA 200 ya, di sini hanya MA 200 yang kita jadikan acuan untuk mengenali tren yang sedang berlangsung di market. Kalau harga runningnya, harga terkininya berada di bawah garis MA 200, maka trennya sedang bergerak dalam kondisi downtrend atau bergerak turun. Ya, saat ini trennya sedang bergerak turun. Nah, jadi kita nggak perlu bingung-bingung mungkin lihat harganya naik turun nih, trennya sedang naik atau sedang turun. Kita lihat aja harga terkininya di mana, garis MA 200-nya ada di mana. Kalau harga terkininya berada di bawah MA 200, maka trennya saat itu sedang bergerak downtrend. Kalau di atas MA 200, misalkan naik nih di atas MA 200, ya ini garis MA 200, harga runningnya berada di atas garis MA-nya, maka kondisi tersebut sedang bergerak dalam kondisi uptrend. Ya, sedang bergerak dalam kondisi uptrend. Contohnya di sini. Ini sedang bergerak kondisi uptrend sampai akhirnya harga di sini menembus garis MA. Nah, di sini awal mula pergantian trennya dari awalnya uptrend ke downtrend. Dari yang awalnya harga bergerak di atas garis MA 200, saat di sini ya harga bergerak di bawah MA 200, yang artinya trennya sedang bergerak dalam kondisi downtrend. Sampai sini untuk dua fungsi MA, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut lagi? Dari Bos Abdul nih lanjut. Nah, yang lainnya gimana? Kita lanjut lagi. Atau mau ada yang ditanyakan dulu seputaran fungsi MA? Kalau sudah oke sampai sini, kita akan lanjut lagi, kita akan bahas. Ini kan udah fungsinya udah, fungsi MA, fungsi indikator, kita udah set up, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita akan mulai masuk ke cara pakainya. Jadi cara analisa menggunakan MA itu seperti apa gitu. Lanjut ya, karena
sudah pada lanjut ya, sudah pada berkomentar untuk lanjut, jadi kita lanjut. Jadi ini yang akan saya sampaikan adalah teknik analisa ala NS. Untuk melakukan analisa, ketika teman-teman bingung, coba ikuti step by step cara analisa ini. Ya, ini juga sempat di-sharing sama Bos Narko kemarin di grup Telegram. Teman-teman bisa coba akses di grup Telegram di hari Selasa kalau nggak salah, itu di-share materi tertulisnya. Jadi hari ini saya akan bantu menjelaskan ulang biar lebih jelas kita. Jadi step pertama ya dalam melakukan analisa biar nggak bingung adalah jangan disepelekan, kita pilih pair-nya dulu. Step pertama adalah kita memilih pair yang ingin kita transaksikan. Gimana cara milih pair yang mau ditransaksikan? Ya kalau di MT4DC kita bisa pilih market bots. Di sini yang simbolnya ini market bots. Market bots itu yang ini. Di sini ada list dari pair yang bisa teman-teman transaksikan. Kalau di list ini tidak ada pair yang ingin teman-teman transaksikan, bisa klik kanan, show all simbol. Jadi menampilkan semua instrumen yang bisa kita tradingkan, show all. Atau teman-teman mau pilih, bisa klik kanan, simbol. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau trading di pair apa. Tipsnya dalam memilih pair adalah kita perhatikan spread dari pair tersebut. Spread itu selisih harga jual beli yang sudah ditampilkan di sini. Kalau di tempat teman-teman belum keluar, bisa diklik kanan, pilih spread di sini. Jadi kolom spreadnya itu dicentang. Akan ditampilkan di situ jarak spreadnya. Ya, selisih harga jual belinya. Hindari pair atau hindari instrumen trading yang punya spread lebih dari 100. Pilih aja yang 20, yang 17, yang masih di bawah 100 atau 60 poin itu masih bagus. Hindari yang sampai ratusan poin, bahkan ada yang ribuan poin. Ya, itu step pertama. Kita pilih pair yang ingin kita transaksikan. Contoh di sini saya pilih AUD USD. Ya, saya pilih ini contohnya saya memilih pair yang ingin saya transaksikan adalah AUD USD. Itu step pertama. Step kedua, ya teknik analisa ini kita terapkan di time frame H4. Jadi ini saya coba pindah time frame. Ini kan H1 ya. Ini H1. Kalau saya pindah time frame, pergerakan garis MA-nya akan berbeda. Ya, pergerakan garis MA-nya akan berbeda. Masing-masing time frame punya pergerakan garis MA yang berbeda. Tapi fungsi garis MA-nya akan tetap sama. Hanya saja nanti cara tips pakainya jadi berbeda juga kalau pergerakan harganya berbeda. Yang mana teknik ala NS ini diterapkannya khusus untuk time frame H4. Karena kalau beda time frame belum tentu hasilnya sebagus ketika kita pakai di H4. Ya, jadi step kedua pilih time frame-nya dipastikan di H4. Sampai step kedua, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke step ketiga, 4, 5, dan seterusnya?
Oke, ada pertanyaan dari Bos Ahmad nih, beda time frame, beda indikator. Bukan berarti beda time frame, beda indikator. Tapi beda time frame, pergerakan indikatornya jadi berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena cara kerja MA. MA ini kan menghitung rata-rata pergerakan harga. Kalau dihitungnya di MA di H4, maka yang akan diambil 24 candlestick terakhir dihitung rata-ratanya. Nah, kalau diambil 24 candlestick terakhir di sini kan ya yang akan dihitung adalah harga dari 24 candlestick terakhir. Pergerakannya akan seperti ini MA24-nya. Ini kalau di H4. Kalau di H1 ya kita pindah ke H1, pergerakan MA-nya berbeda. Indikatornya sama-sama MA, sama-sama simple moving average 24. Tapi pergerakan garis MA-nya berbeda. Karena apa? Karena 24 candlestick terakhir tidak seperti ini contoh di H4 misalkan ini ya 24 candlestick terakhir. Nah, di H1 24 candlestick terakhir itu misalkan hanya separuhnya. Otomatis apa? Otomatis pergerakan harganya jadi berbeda. Misalkan H4 tadi segini ya, di H1 24 candlestick terakhir segini. Kan ngambil harganya kan beda juga. Ya otomatis pergerakannya jadi berbeda. Kita pakainya yang di H4. Ya. Dari Bos Tony tanya yang tadi 18 100 apa ya? Kita tidak pakai 18. Periodenya kita pakai 200, 100, 50 dan 24, tidak ada 18. Beda time frame bisa beda analisa dan beda open posisi. Iya. Beda time frame bisa jadi open posisinya berbeda dan cara analisanya berbeda. Oke, dari Bos Tony tanya di pair ya. Pair maksudnya adalah kita memilih spread, selisih harga jual beli. Kalau di HP biasanya ditampilkan spread itu, kalau di Indonesia kan namanya sebaran. Jadi pilihlah sebaran yang punya nilai sebarannya itu tidak lebih dari 100 poin bagusnya. Bisa pilih di sini, ini ada yang spreadnya 18, ada yang 20, 30, pilihlah pasangan mata uang atau currency pair yang punya spread masih di kisaran angka tersebut. Itu ya, kita sambil lanjut lagi. Ada yang tanya untuk scalping tetap di H4. Teknik kita day trade bukan scalping. Jadi untuk scalping ya tergantung tekniknya. Oke, itu step pertama pilih pair, step kedua pilih time frame, step ketiga kita lihat dulu tren yang sedang berlangsung di market. Kalau saat ini contohnya ya harga sedang bergerak dalam kondisi downtrend. Sebelumnya harga bergerak dalam kondisi uptrend. Itu yang harus kita lihat di step ketiga. Kita lihat dulu trennya, baru di step keempat setelah kita lihat tren, oke di sini uptrend, oke di sini downtrend. Baru kita tentukan kita mau transaksi apa, jenis transaksinya apa. Kalau uptrend ya bagusnya cari transaksi buy. Karena trennya naik ya. Kecenderungan harga bergerak naik, kita carinya peluang buy. Kita transaksinya transaksi buy. Kalau trennya turun, bergerak di bawah MA 200, di sini trennya turun, carilah transaksi sell. Ya, di step keempat kita tentukan dulu jenis transaksi kita. Setelah itu di step kelima baru kita cari tahu kita mau transaksinya di level berapa atau di mana. Ya, kita lihat trennya dulu, oh uptrend. Kita tentukan dulu transaksinya, oke saya mau buy. Baru kita cari tahu kita mau buy-nya di mana.
Buy-nya adalah kita buy di support, atau kita kalau mau sell di resisten. Nah, tinggal kita lihat ketika harga naik di sini, supportnya di mana? Supportnya ada MA24, ada 50, ada 100, ada 200. Ya. Jadi saya ulangi, pertama kita lihat pair, kita pilih pair, kedua kita pilih time frame, ketiga kita lihat trend, keempat kita tentukan jenis transaksinya. Ya, kita mau buy di kondisi uptrend. Kelima kita tentukan kita mau buy-nya di mana. Supportnya ada di mana? Ya, contohnya di sini. Kita buy di MA24, support, harga naik. Turun lagi nyentuh support MA24, kita buy lagi. Harga naik. Turun lagi ke MA24, kita buy lagi, harga naik. Sampai akhirnya tidak selalu support itu menjadi terus-terusan menjadi suatu level support. Ada kalanya ditembus oleh pergerakan harga dan support tersebut berperan sebagai resisten. Ya, tidak selalu suatu support jadi support terus-terusan, suatu level resisten jadi resisten terus-terusan. Baru step ke-6 ya, kita udah tahu nih kita supportnya ada di mana aja. Baru di step ke-6 kita lihat konfirmasi stokastiknya. Ya, ketika harga turun nyentuh garis MA jadi support, kita lihat stokastiknya. Ada konfirmasi nggak dari momentumnya? Ketika harga di support, stokastik berada di area oversold, berarti ada peluang buy di support dan ada konfirmasi dari stokastiknya yang mana ini momentumnya bagus untuk melakukan buy karena sudah oversold atau sudah jenuh jual. Jadi stokastik ini kita pakainya di step ke-6. Kita lihat dulu support and resistennya, kita lihat dulu trennya, kita tahu kita mau transaksi apa, baru kita lihat stokastiknya sebagai alat bantu untuk konfirmasi peluang yang ada di market. Baru step ke-7 kita setup, oke kita mau entry di sini, baru kita setup TPSL. Baru kita setup TPSL-nya. Ya, jadi step analisanya ada 7 seperti itu. Nah, di step kelima kita kan bisa entry di garis MA. Kalau ini downtrend, oke, kita tahu trennya turun, downtrend. Berarti kita carinya peluang sell kalau downtrend. Nah, sell-nya mau di mana? Di resisten. Resistennya yang mana? Ada MA24, ada MA50, ada MA100, dan ada MA200. Nah, tipsnya adalah peluang entry yang bagus, kita bisa entry, ini tips pertama ya, tipsnya kita bisa entry di MA200. Kita buy, harga naik. Di sini nyentuh MA200, harga turun. Ya, ini break, koreksi, nyentuh MA200, harga turun. Jadi MA200 itu bisa dijadikan acuan entry yang bagus. Di sini harga nyentuh MA200 turun, di sini nyentuh turun, nyentuh lagi turun, nyentuh lagi turun. Sampai akhirnya tembus. Sempat koreksi MA200, harga naik. Jadi MA200 itu merupakan garis MA yang bagus untuk dijadikan acuan support maupun resisten. Tergantung trennya saat itu. Ya, itu pertama MA200. Lalu bisa dapat entry level yang bagus lagi di mana? Kita bisa dapat entry level yang bagus di MA24. Tapi kita tunggu dulu harga trending jauh dulu, nyentuh MA24 pertama kali kita bisa buy. Harga naik, nyentuh MA24 pertama kali kita buy. Harga naik lagi, nah ini trending jauh, nyentuh MA24 pertama kali kita bisa buy. Itu peluang yang bagus. Tapi kalau harga naik, naiknya ini nggak jauh, udah turun lagi ke MA24. Di MA24 tidak jadi peluang yang cukup bagus. Lebih baik kita hindari dulu entry di MA24. Lalu kalau mau entry buy di mana? Ya di next supportnya, ada MA50. Ya kita harus sabar nunggu harga nyentuh MA50.
Di sini nyentuh MA50, kita buy lagi, harga naik. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi saya jelaskan ulang ya tadi. Untuk tips-tips entry-nya itu menjelaskan atau bisa menjadi acuan. Tidak tiap kali harga nyentuh garis MA jadi support atau resisten kita entry. Untuk dapat entry level yang bagus, ya bisa manfaatkan tips entry-nya. Yang pertama, kalau mau entry di MA24, ya tipsnya kita harus tunggu harga trending jauh dulu, nyentuh pertama kali MA24 baru entry. Trending jauh dulu, nyentuh MA24 pertama kali baru entry. Kalau seperti ini belum ada trending jauh, nyentuh MA24, ya kita nggak entry. Apalagi seperti ini, harga naik turun merambat di garis MA24, ya kita nggak entry di sini. Jadi bukan berarti tiap nyentuh garis MA24 kita entry ya. Jadi seperti itu. Itu tips yang pertama dulu. Itu tips pertama. Terus tadi udah 2 tips ya, itu MA24. Terus tips kedua tadi bisa entry di MA200. Untuk MA200 itu bisa jadi acuan entry yang bagus, support yang kuat. Itu baru 2 tips entry menggunakan MA. Ya, kita entry di MA24 itu kalau mau dapat entry level yang bagus, tunggu harga trending cukup jauh dulu. Nyentuh MA24 baru entry. Trending cukup jauh dulu, nyentuh MA24 baru entry. Ini kita entry kena stop loss, harga ternyata naik. Jadi kalau bicarain soal TPSL itu kembali ke rule trading di time frame H4. Sebelum teman-teman join ke grup, udah saya kirimkan untuk rule-nya. Silahkan coba dibaca dulu. Rule-nya adalah, ya untuk TPSL, rule-nya adalah di pair forex, di pair atau di pasangan mata uang, ya forex, pasangan mata uang itu TPSL-nya pakai 300 poin. Jadi kalau kita entry di sini, TPSL-nya ya kalau kita di sini kan kita buy. TP-nya ke atas 300 poin, SL-nya ke bawah 300 poin. Ya, itu untuk TPSL. Terus ada yang tanya ini, MA ini bisa digunakan di time frame lainkah untuk teknik scalping? Bisa saja. Jadi MA mau dipakai teknik apapun, scalping, swing trade, day trade bisa saja. Yang jadi pertanyaan adalah cara pakainya gimana dan tips entry-nya atau rule entry-nya seperti apa. Karena kalau nggak ada rule yang jelas, kita bakal tiap kali, misalkan nih, tiap kali nyentuh MA24 kita entry. Akhirnya apa ya? Akhirnya bisa jadi banyak stop loss-nya malahan. Pertanyaan dari Bos Andaka, garis MA sama candlestick, ya garis MA sama candlestick duluan mana munculnya? Tentunya duluan candlestick, karena candlestick itu harga running, garis candlesticknya ini sudah terbentuk, pindah ke candle berikutnya, ya di sini garis MA-nya baru bergerak. Jadi garis MA ini bergerak mengikuti pergerakan harga yang terjadi di market. Pertanyaan dari Bos Yeni,
pertanyaannya, mungkin pertanyaannya cara tarik garis gitu ya, karena di sini tertulis cara tarik garis. Nah, cara tarik garis seperti ini, garis-garis panah ini adalah fitur di online Zoom meeting, bukan di MetaTrader 4. Ya, garis-garis panah ini adalah fitur di online Zoom meeting, bukan di MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4, mau MetaTrader 4 PC, mau MetaTrader 4 HP atau Android atau iPhone, Mac, itu bisanya tarik garis trendline seperti ini. Garis trendline itu yang ini. Pertanyaan dari Bos Abdul. Berarti menentukan entry point-nya lebih baik di MA24 atau di stokastik. Menentukan entry point-nya itu berdasarkan garis MA. Ya, entry point-nya berdasarkan garis MA. MA tersebut jadi support atau resisten. Stokastik di sini fungsinya untuk konfirmasi. Oke, harga sudah berada di support, ada MA24 jadi support, kita mau buy, baru kita lihat stokastiknya. Oh, stokastiknya sudah oversold. Berarti momentumnya bagus ini untuk buy. Stokastiknya potensi akan naik, harga juga ada di support, potensi akan naik. Jadi kita ambil peluang buy di MA tersebut. Cara bacanya seperti itu. Jadi kita kombinasikan indikatornya antara indikator MA jadi support dan indikator stokastik yang menginformasikan momen entry yang bagus. Pertanyaan dari Bos Anton, sejauh apa trendingnya ya sebelum nyentuh MA? Sejauh apanya itu kita bisa lihat secara visual. Kita bandingkan aja. Nah, ini trending ini ya dengan pergerakan harga yang di sini. Jadi untuk analisa teknikal, analisa secara manual itu kita main visual juga. Karena itu tidak banyak teknik analisa manual yang bisa dibuat EA-nya karena ada faktor visualnya. Sementara kalau teknik analisa ini di EA-kan atau dibuat robot tradingnya, ya kita harus menemukan coding atau kita harus membuat bahasa pemrogramannya yang jelas. Yang mana trending jauh ini ya kita bisa lihat secara visual tapi tidak bisa akan sangat susah buat bahasa pemrogramannya. Karena itu tidak banyak teknik analisa teknikal secara manual yang bisa dibuat menjadi robot trading. Ya, itu dua tipsnya. Jadi MA200 bagus untuk entry, MA24 bagusnya untuk entry tapi tunggu trending jauh dulu. Lalu bisa entry di MA50 ya. Dan MA100 ini sebagai next support maupun resisten. Ketika MA24 di sini contoh ya, ketika harga udah trend jauh nyentuh MA24, di sini kita buy harga naik, lalu pergerakan harga bergerak bisa saya bilang merambat atau bergerak naik turun di antara garis MA-nya di sini MA24, ya kita entry lagi di mana? Di next support-nya. Di sini. Harga naik. Ya, harga naik bergerak lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, turun lagi, entry lagi di mana? Bukan di MA24 tapi entry lagi di MA50. Di sini. Harga naik lagi. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan, ketika ada level resisten yang tidak lebih tinggi dari sebelumnya, kalau di kondisi uptrend, ada level resisten yang tidak lebih tinggi dari level sebelumnya, kita tidak entry lagi di MA yang sama, tapi di next MA-nya, di next support-nya. Ada MA100. Nah, ini kondisinya adalah kita kena stop loss. Oke, harga turun. Entry lagi di mana? Ya di MA200. Harga naik. Jika kenaikan harga tidak lebih tinggi dari resisten sebelumnya, ya harga udah turun lagi. Ini resistennya di sini.
Ingat, rule-nya tidak valid untuk entry di MA yang sama. Terus entry lagi kapan? Ya kita tunggu harga turun dulu. Naik lagi ke MA 24, baru kita entry di sini. Ini case-nya, contoh kasusnya adalah kita kena stop loss. Ya. Tips-tips tadi ini perlu kita padukan dengan rule entry yang sudah saya share sebelum teman-teman join ke grup. Sehingga apa? Sehingga nanti didapat ya. Bentar, saya mau share MT4 lainnya. Sehingga nanti didapat momen entry seperti ini. Ini rekapnya kita share tiap bulan. Ya, untuk ini gold kita entry DMA 200, kena stop loss, harga naik, entry lagi di mana? Nah, ini kalau MA berdekatan seperti ini, pilih entry point di MA dengan periode yang paling besar. Kita entry di MA 200, MA 100, harga naik, entry lagi di mana? Entry lagi kita bisa entry di MA 24 kalau harga trending cukup jauh. Sementara di sini ya harga mendekati MA 24, jadi kita nggak entry. Tidak setiap harga nyentuh MA kita entry. Kita bisa manfaatkan tips-tips yang saya share baru saja. Jadi entry lagi di mana? Oke, ternyata harga turun, naik lagi. Ini membentuk resisten yang tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini membentuk resisten yang tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Ini entry lagi di mana? Di next supportnya, yaitu MA 50. Begitu nyentuh kita entry, harga langsung naik. Kalau ini nanti misalkan harga ternyata naik, membentuk high atau resisten baru yang lebih tinggi dari sebelumnya, di sini entry lagi di mana? Kalau tidak trending cukup jauh, entry lagi di MA 50 itu bisa. Tapi kalau ternyata harga trending jauh nih, baru setelah itu harga turun, entry lagi di mana? Di MA 24. Ya, di MA 24. Kalau break gimana? Entry lagi di mana? Di MA 100. Sampai akhirnya entry buy terakhir kita ada support MA 200. Kalau ini ternyata ditembus, ya udah kita tunggu pergantian tren dulu, entry lagi di mana? Di garis MA sebagai resisten. Ya, jadi rule-nya seperti itu. Ini untuk gold, untuk GBP USD. Ini contoh ya, trending jauh. Harga trending jauh nyentuh MA 24 pertama kali kita bisa sell, ternyata SL, ya udah kita SL. Trending jauh lagi nyentuh MA 24 pertama kali kita bisa sell, harga turun. Tidak ada trending jauh, harga bergerak naik turun di antara garis MA, entry lagi di mana? Di next resistennya, harga turun, membentuk support di level yang sama, harga udah naik lagi, entry lagi di mana? Di next resistennya, kita tunggu harga ke MA 100, kita baru entry lagi. Jadi untuk saat ini ya nggak ada peluang entry. Ini dengan teknik H4 ya, jadi tekniknya khusus di H4.
Silahkan sambil menyampaikan pertanyaan, sambil saya mau share hasil rekapnya seperti apa. Jadi hasil rekapnya dengan teknik ini, kalau misalkan teman-teman ngikuti tips entry-nya, ya rata-rata dalam 1 bulan itu ada 5 sampai paling enggak 10 kali peluang entry dalam 1 bulan. Win rate-nya bisa teman-teman lihat ini, dan di sini rekapnya ini yang berupa tabel Excel ini sama outlook-nya tadi yang bisa buy dan bisa sell di mana, itu kita share di channel. Jadi teman-teman bisa melihat dan mempelajari rekap ini. Win rate-nya seperti apa teman-teman bisa lihat, dan kalau ada sesuatu yang saya sampaikan di sini tidak sesuai dengan teknik analisanya, teman-teman bisa tanyakan ulang. Teman-teman bisa sharing ke saya, sharing di grup. Kok ini entry padahal nggak sesuai? Nah, silakan disampaikan. Ya, dan ini juga saya mau menegaskan dan mengingatkan juga ya, tidak ada teknik analisa yang bisa benar 100%. Tidak ada teknik analisa yang bisa benar 100%, karena itu di trading kita perlu mempelajari, perlu tahu, perlu menggunakan yang namanya money management. Ya, saya sampaikan ulang. Jadi untuk seorang trader, kita trading itu ada 3 hal penting yang tidak bisa hilang. Salah satunya, maksudnya dari 3 poin ini, 3 hal ini, kita nggak bisa kehilangan salah satunya. Gitu. Yang pertama kita bisa analisa, yang kedua kita tahu money management, bisa menghitung resikonya, bisa menerapkan money management. Yang ketiga, kita punya psikologi trading yang bagus. Ya, ini saya nggak bosan-bosannya menyampaikan. Kita bisa analisa, oke, kita bisa analisa. Kita tahu kita mau sell di mana, kita mau buy di mana. Tapi kita nggak punya money management yang bagus. Dalam artian contoh kasusnya, oke, di sini harga nyentuh MA 200, saya sell. Nah, sell yang pertama misalkan modal $100, sell-nya misalkan nih lotnya dibesarin 0,1, oke, turun kena take profit. Kita profit. Harga nyentuh resisten lagi. Wah, ini ada tips ala NS kita bisa manfaatkan. Kita bisa analisa nih. Kita ngerti di situ ada peluang sell. Tapi kita nggak ngerti money management, sehingga apa? Sehingga kita entry lagi, tapi lotnya dibesarin lagi. Nggak pakai perhitungan money management. Akhirnya apa? Ketika SL, ya udah, loss-nya terlalu besar atau bahkan mungkin MC. Ya, bisa analisa, nggak punya money management. Ya, akunnya nggak survive. Atau saya balik, oke, kita ngerti hitung-hitungan money management. Modal saya $100, oke, $100. Entry-nya jangan 0,1 lot, pakai 0,01 aja. Oke, entry-nya kecil-kecil nih. Resikonya dibatasi, pasang stop loss. Tapi nggak bisa analisa. Ya, ngerti money management tapi nggak bisa analisa. Yang terjadi apa? Yang terjadi misalkan sering kena stop loss. Ya ujung-ujungnya ya modalnya habis juga. Bisa analisa nggak ada money management, kita akunnya nggak survive. Bisa money management nggak bisa analisa, ya akunnya nggak survive juga. Sama yang terakhir, ada psikologi trading. Hubungannya dengan mental kita, rasa percaya diri untuk melakukan transaksi, rasa percaya diri untuk menjalankan trading plan yang udah kita buat. Kita ngerti analisanya, ngerti money manajemennya, tapi pas prakteknya kita nggak kuat untuk nahan emosi, misalkan hold posisi sesuai TPSL. Kita nggak punya ketahanan emosi untuk, wah ini SL beruntun, jadi biasanya emosinya terganggu atau psikologinya terganggu. Akhirnya di peluang berikutnya yang harusnya diambil, nggak kita ambil. Akhirnya apa ya, ujung-ujungnya jadi nggak bagus juga. Jadi 3 hal inilah yang bisa saya bilang yang membentuk seorang trader. Salah satu nggak ada, ya kita harus pelajari lagi sampai mendapat 3 hal tersebut. Itu ya. Kita balik lagi ke ini, ke rekapnya. Di sini juga saya mau menunjukkan, ini direkap per 3 bulan. Jadi kalau kita bahas gold dulu,
Kita bahas gold dulu. Di sini 3 bulan pertama ini bahkan ada 1 bulan yang hasilnya TP semua. Per 3 bulan dia dapat 4.000 poin. Di 3 bulan berikutnya kita bisa lihat April Juni ini masih bagus. Kita dapat 5.000 poin. Juli September itu cuma 500, banyak stop loss-nya. Di masa-masa seperti inilah yang psikologi kita kadang diuji. Ya, tidak selalu satu sistem trading itu bisa benar, bisa terus-terusan akurasi misalkan 80%, 90%, bahkan ada yang bilang 100%. Nah, yang bilang 100% ini yang patut dipertanyakan. Bisa ngasih bukti nggak? Bisa ngasih rule yang jelas nggak? Ya, pasti ada masa-masanya di mana lebih banyak stop loss-nya daripada TP. Sampai ini di bulan Oktober ya. Untuk gold perolehannya masih 1.000 poin. Yang minus ada di GBP USD, itu lebih banyak stop loss-nya di bulan Oktober. USD CHF masih cukup bagus. Yang kurang bagus ada di Euro USD. Euro USD sama GBP USD, tapi AUD USD hasilnya bagus. Oke, ada pertanyaan dari Bos Abdul nih. Berarti ketika candlestick menempel terus di MA24, trennya akan berubah? Belum tentu, tapi peluang entry-nya kalau mau di MA24 jadi kurang bagus. Itu ya, Bos Abdul. Terus dari Bos Ajeng tanya, tidak pakai layer martingale. Teknik ini day trade dan single posisi, tidak pakai teknik martingale. Apalagi di averaging atau di layering. Kalau misalkan Bose udah oke, tekniknya seperti ini, saya mau kombinasikan dengan biasanya saya averaging, biasanya saya layering, mau coba dikombinasikan dengan teknik layering, kalau hasilnya bagus ya no problem. Ya, kalau hasilnya bagus no problem. Dari Bos Wakmat, berarti nggak bisa dipakai di time frame selain H4. Saya bisa bilang jawabannya adalah tidak bisa. Selain di time frame H4, probabilitasnya akan berbeda. Ya, probabilitas maksudnya adalah kaitannya dengan win rate-nya, dengan peluang entry-nya itu akan berbeda. Dari Bos Tony, buat statement artinya dapat disimpulkan bahwa indikator MA ala NS bermainnya di day trade ya. Iya, jadi teknik ini pakai teknik day trade. Jadi tradingnya harian. Ya, enaknya teknik ini simple, jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Mungkin ada teknik yang gambar garis, itu ada. Itu kalau misalkan outlook, kita buat outlook, ya, kita buat outlook untuk menganalisa tren jangka panjang, untuk menganalisa potensi perubahan tren segala macam. Ya, kita gambar garis, kita analisa menggunakan trend line, kita analisa menggunakan Fibonacci untuk mengetahui naik turunnya sampai mana, untuk mengetahui pergerakan harga lebih detailnya akan kemana. Itu perlu kita lakukan itu kalau mau analisa secara menyeluruh, secara lebih detail. Tapi kalau pertanyaannya mau cari peluang entry, ya kita nggak harus ribet-ribet. Kita nggak harus tarik garis trendline, kita nggak harus pakai Fibonacci, kita nggak harus lihat chart pattern. Kita lihat aja support and resistennya, yang mana analisa teknikal, ya acuannya support resisten. Harga nyentuh resisten, ya harga turun. Harga berpotensi turun. Ya, harga nyentuh resisten, ya harga berpotensi turun. Harga nyentuh support, ya harga potensinya akan naik.
poinnya sesimpel itu gitu. Pertanyaan dari Bos Anton, apakah ini berlaku di semua pair atau cross pair juga? Iya. Jadi teknik ini kita risetnya, kita rekapnya, kita pantau terus-menerus dari tahun ke tahun itu di major pair. Di 6 pair ada gold, GBP USD, Euro USD, USD JPY, USD CHF, dan AUD USD. Untuk pair selain pair ini, kita tidak tahu detail untuk probabilitasnya bagus apa enggak. Tapi bisa atau tidaknya diterapkan itu bisa. Karena fungsi garis MA itu tidak akan berubah mau apapun instrumen tradingnya atau apapun time frame-nya. Itu ya. Jadi mau dipakai di cross pair pun bisa. Terus ada pertanyaan dari Bos Mif. Signal yang dikasih di grup itu pakai teknik MA atau teknik lain? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Jadi signal, daily signal itu adalah peluang yang tidak hanya di time frame H4. Bisa dari chart pattern, bisa dari M30, bisa dari teknik H4 ini. Dan kalau teman-teman mau hasilnya terlihat lebih konsisten, lebih bagus, ada baiknya teman-teman fokus di satu teknik analisa saja. Biar terlihat pertumbuhan akunnya. Karena apa? Karena masing-masing teknik analisa punya probabilitasnya masing-masing. Maksudnya gimana? Maksudnya ini contoh. Ini kita bahas teknik analisa ala NS H4. Ya, teknik analisa H4 NS. Kita di NS, kita punya teknik analisa di time frame M30. Ya, kita punya dua teknik analisa yang mana masing-masing teknik itu punya win rate-nya tersendiri. Kalau kita bisa konsisten pakai satu teknik, ya win rate-nya bisa teman-teman lihat sendiri dari rekap yang di-share. Ya hasilnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman campur-campur analisanya, misalkan lihat yang di H4 merasa ya mulai main feeling, nah ini bagus, ambil yang H4. Terus lihat lagi di satu momen di H4 ada peluang, di M30 juga ada peluang. Yang satu bilang buy, yang satu bilang sell. Main feeling lagi. Wah, ini yang H4 kayaknya nggak bagus. Akhirnya yang H4 nggak diambil, ngambil yang M30. Akhirnya apa? Yang M30 kena SL. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harusnya ini probabilitasnya bagus, win rate-nya bagus. Jadi dicampur-campur, ada peluang yang nggak diambil, ada peluang yang mungkin buy feeling malah ngambil peluang lain. Ya pertumbuhan akunnya bisa jadi nggak bagus. Ya, jadi seperti itu. Thank you, itu pertanyaan dari Bos Mif, itu pertanyaan yang cukup bagus, jadi bisa membantu teman-teman, mengingatkan saya juga untuk menjelaskan hal ini. Ada yang simple, kenapa layering? Gini, layering itu bisa saya bilang teknik yang nggak gampang karena perhitungan money manajemennya itu harus kuat banget. Ya kita mau layering sampai berapa level, ketahanan modal kita mau berapa dolar, kita mau cut loss atau minusnya itu di berapa persen, di berapa dolar, itu benar-benar kita perlu benar-benar perhitungkan. Ya jadi kalau mau dilakukan secara manual, dianalisa secara manual, ya jadi nggak gampang. Beda cerita kalau kita pakai robot trading, pakai EA, ya perhitungan tersebut sudah dikalkulasi oleh robot tradingnya. Sehingga kita nggak perlu bingung-bingung ngitung, kita tinggal nginput kita mau berapa layer, batasan di berapa dolar, ya robot trading tersebut akan kalkulasi sendiri dan bekerja secara otomatis. Dari Bos Fadli tanya, MA-nya pakai simple atau eksponensial? Pakainya simple.
Nih, ini contoh yang barusan. Teman-teman mau entry di mana ya? Ada MA 200 jadi support, harga naik. Ya harga naik. Nggak perlu bingung-bingung gitu loh. Sebenarnya simple, cuman kadang banyak trader yang jadi gini, bukan mungkin tujuan utamanya baru tahap belajar, jadi masih punya rasa penasaran yang besar, sehingga apa? Sehingga ada yang simple pun kadang bisa jadi ribet. Oh, ternyata di sini ada pola head and shoulder, ini potensi akan turun. Di sini ada MA sekalipun, lebih baik nggak diambil. Padahal harga naik. Jadi kadang malah bingung sendiri. Karena apa? Karena terlalu banyak teknik analisa yang dipakai di satu waktu yang bersamaan. Sehingga apa? Sehingga ya nggak peduli lagi dengan probabilitas win rate yang ada, lebih fokusnya kemana? Lebih fokusnya ke belajar tradingnya, ke banyaknya teknik yang dikuasai, sehingga bisa jadi mungkin di awal-awal banyak kena stop loss, banyak minusnya. Karena tujuannya bukan untuk dapat profit pakai satu teknik analisa, tapi lebih ke ingin bisa trading, ingin bisa analisa, ingin bisa scalping, ingin bisa day trade, ingin bisa swing trade. Ingin bisa semua teknik. Di awal biasanya seperti itu. Karena itu semua teknik analisa dipelajari sampai akhirnya campur-campur sendiri, akhirnya bingung sendiri. Biasanya seperti itu. Karena kebanyakan yang sharing sama saya, keluhannya, kendalanya, ujung-ujungnya ke situ. HNSK di USD JPY ini kaitannya dengan pola pergerakan harga ya. Ya, ada head and shoulder. Nah, ini kan pola pergerakan harga. Udah membahas teknik analisa yang berbeda. Oke, pertanyaan dari Bos Abdul. Untuk entry pas MA cukup nunggu candle-nya nempel atau nunggu beberapa candle. Jadi entry-nya adalah di sentuhan pertamanya ke garis MA tersebut. Tidak menunggu adanya konfirmasi candle. Kalau nunggu konfirmasi candle, kita bisa jadi telat entry. Harga contohnya ya seperti saat ini. Kita nunggu konfirmasi candle ya, harga udah naik duluan. Itu ya, jadi tidak menunggu konfirmasi candle. Oke, pertanyaan dari Bos Penny. Secara teknikal misal harga harusnya naik, tapi malah bisa juga harga turun. Tentunya bisa. Jadi gini, ya ini perlu diperhatikan. Tidak ada yang tahu persis kemana market akan bergerak. Tujuannya analisa untuk apa? Untuk melihat potensinya lebih kuat akan naik atau akan turun. Sehingga kita, contoh nih, harga turun ke MA 200. Ada nggak yang tahu harga itu pasti akan naik atau pasti akan turun? Nggak ada yang tahu. Tapi MA 200 di sini, dan kita melakukan analisa di sini, untuk mengetahui potensinya, ketika harga turun nyentuh MA 200, ya kita entry buy. Karena apa? Potensinya harga akan naik. Bukan berarti pasti akan naik. Tapi kemungkinan besar akan bergerak naik karena ada MA 200 yang berperan sebagai support. Jadi gitu ya, Bos Penny. Karena itu ya ada momen-momen di mana oke kena stop loss. Harga trending jauh, bagus untuk entry di MA 24. Kita entry buy. Ternyata apa? Harga turun. Ya udah, ini berarti kena stop loss.
Itu mulai serak ya. Terus-terusan ngomong mulai serak nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Balik-balik lagi ke visual ya, kalau analisa lain sudah pas. Maksudnya gimana nih? Untuk XAU gimana trennya? Coba mungkin teman-teman bantu jawab untuk gold gimana trennya. Silakan dinilai trennya seperti apa. Jadi karena malam hari ini kita bahas teknik analisa LNS menggunakan MA, jadi tren di sini ya kita lihat trennya menggunakan garis MA. Yes, thank you Bos Ahmad jawabannya. Jadi trennya sedang bergerak dalam kondisi uptrend. Karena apa? Karena karena harga running ini ya, harga running saat ini berada di atas garis MA 200. Berarti trennya naik. Peluang dengan teknik H4 kita bisa entry kalau trennya naik kita bisa entry buy. Buy-nya di mana? Bagusnya kalau kondisi seperti ini. Jika harga turun, bagusnya buy di MA 100. Jadi untuk saat ini belum ada peluang dengan teknik yang di time frame H4 ini. Oke, gitu. Saya stop share dulu. Jadi untuk malam hari ini ya, dari segi materi, dari segi sharing sudah saya sampaikan semua. Jadi poinnya ada di garis MA dan stokastik, dan tadi kita udah bahas untuk tips entry-nya, rule entry-nya. Sisanya tinggal coba teman-teman terapkan, teman-teman bisa buat ibaratnya jurnal seperti tadi, bisa entry di mana aja, sudah benar atau belum bisa teman-teman compare atau bandingkan dengan rekap analisa yang saya share di channel. Jadi teman-teman bisa menilai, oh yang ini udah bagus, yang ini belum, yang ini udah benar, yang ini masih belum. Bisa ditanyakan juga, bisa ke Bos Narko atau ke saya langsung, di tag di grup. Jadi seperti itu. Halo Bos Narko, lagi banyak meeting ya. Jadi Bos Narko lagi banyak meeting, saya kebetulan lagi banyak privat. Sehari maraton private ini Mas Adi. Maraton private ya. Semangatnya luar biasa itu. Terus juga kita di maraton proses orderan EA. Halo Bos Arko, ini ada Bos Ahmad dan Bos Anton. Halo juga. Nanti mungkin bisa usul, karena mulai dari bulan kemarin kita udah ada plan untuk dari kota ke kota. Nah, jadi bosnya bisa usul, misalkan nih, oh bosnya ke Magelang atau ke Malang atau ke Bali. Cuman sebetulnya kita ke Bali udah ada plan sih, udah ada plan dari kemarin-kemarin kalau kita akhir tahun mau ke Bali. Cuman karena kemarin muncul kebijakan PPKM, akhirnya kita pending, dan ini
sebetulnya mau berangkatnya dengan tim NS, bukan cuma saya sama Bos Ade, tapi banyak orang. Mana ada yang galau, termasuk Kak Salsa. Termasuk admin kita yang katanya tadi paling bisa mencairkan suasana. Paling semangat berangkat tapi nggak jadi. Jadi mungkin kita tunda di awal tahun lah, awal tahun ke Bali. Disapa itu loh. Itu halo Kak Salsa. Halo. Jadi ke Bali, nah ini Kak Salsa ini. Halo. Oke, kemarin ke Bali plannya sih kita ada yang berangkat jalur darat, ada juga yang naik pesawat. Cuman ya itu tadi karena PPKM takutnya yang di sananya nanti tidak bisa kita kumpul-kumpul, tidak bisa kita destinasi wisata, nggak bisa kulineran juga. Kulinerannya terbatas kan, harus di take away, itu juga nggak fun nanti. Jadi mending kita undur sekalian biar atmosfernya juga dapat liburan gitu. Tabletop Surabaya jadi, kita berangkat tanggal 25, 26, 27 kita siapin untuk tabletop di Surabaya. Dan kemungkinan berkaca dari case-case yang sebelumnya, mungkin kita tabletopnya sore ke malam ya, lebih recommended. Karena kalau siang banyak yang terkendala sama kerjaan. Cuman kalau bosnya nanti, saya cuma bisanya siang aja, info ke kita siapin waktu buat teman-teman. Siap, kalau ke Bali pasti kabar-kabar. Saya kalau kemana-mana pasti kabar-kabar bosnya. Kecuali emang benar-benar acara keluarga, baru itu susah ngabarin. Tapi kalau plannya keluar kota, setidaknya kita pinginlah jumpa sama member yang ada di kota tersebut, biar kita bisa sharing, kita bisa saling support, kita bisa kasih merchandise juga. Merchandise kita kan ada kopi, ada kaos, itu yang favorit sih. Oke, yang mau daftar private class boleh langsung menghubungi ke saya atau Bos Ade. Dan private class yang sekarang itu harganya sekitar 20 jutaan, tapi dapat 3 EA-nya NS. Jadi dapat Ans Pro, Lexi Pro, dan dapat Meta Pro yang baru launching ini. Gitu. Terus yang udah order Meta Pro, saran saya sabar dulu karena tim teknisnya kita juga agak kewalahan. Karena orderannya juga banyak dan kita mulai proses EA-nya itu Senin dan VPS-nya Senin. Ini karena masih proses cek datanya, data transfer dan data yang masuk. Dan kita juga kejar panduan registrasi akun. Jadi harap sabar ya, biar nggak ada salah atau error teknis. Itu data itu ada rekamannya dari webinar. Nah, karena ini bahas sistem trading maka nggak ada recordnya. Tidak kita share, tidak kita upload di YouTube. Nah, bosnya kalau merasa ketinggalan, pengen dapetin materi ini lagi, tenang aja karena setiap bulan materi ini pasti diulang di webinar. Dan kalau bosnya bingung, bosnya saya tanya di grup, kita akan jelasin tapi by chat, by diketik, ditulis. Kalau webinar setiap bulan pasti kita ulang tentang sistem NS, cuma nggak kita upload di YouTube. Nanti nggak dicolong orang dong. Dicolong terus diaku-aku kan kitanya sedih. Kita yang riset bertahun-tahun, mereka yang pakai gitu. Itu. Nah itu cocok saya caranya NS Trade untuk pemula kayaknya. Siap. Jadi emang NS Trade itu kan kita keluarin sistem trading simple ala NS, kita keluarin jargon seperti itu. Emang tujuannya adalah ya gimana caranya kita bisa mencari formula untuk analisa, tapi secara mudah, bahkan ibu rumah tangga, anak sekolah, anak kuliah, orang yang baru fresh graduate, bukan orang yang expert di bidang ini, itu bisa ngikuti dengan gampang. Oh caranya analisa, cari trennya dulu, kita tahu mau buy atau sell, kita tahu buy sell di mana, kita tahu exit plan-nya gimana, nggak cuma entry plan-nya. Kadang ada orang, habis ini feeling naik turun, tapi habis itu keluarnya bingung floating, akhirnya nggak karuan, akhirnya MC. Nah kita berusaha kejar itu biar dapat semuanya, rule-nya harus jelas, bahkan batasan-batasan agar tidak overtrade, tidak overload itu di kita juga ada
detail banget. Jadi thank you buat ini ucapan simpelnya. Jadi berarti apa yang kita berikan sudah sesuai. Bosnya bisa berkomentar seperti itu, berarti kita merasa apa yang kita berikan berarti emang dicap simpel sama orang-orang. Tuh, kalau yang syarat tabletop apa aja? Syarat tabletopnya simpel, cuma datang aja. Jadi cuma datang aja. Simpel. Namanya kita tabletop, bukan seminar, bukan private. Ya udah datang aja, datang orang aja, nggak masalah. Pakai baju, pakai celana gitu. Yang jelas kalau setiap tabletop kita kasih free kopi dan free snack. Kalau pas kebetulan pada lapar ya kita makan sekalian free. Jadi enak kan. Itu tabletop. Yang dulu pernah ikut tabletop sekarang jadi tim nih. Yang menongol dulu nih. Nah, ini dulu juga tabletop dari Jakarta. Terus kebetulan kita ada ibaratnya ada komunikasi, akhirnya mencoba untuk bekerja bersama. Siapa tahu nanti yang nonton webinar juga, saya pengen jadi trader aja. Kalau kita kebetulan, ada kesempatan nih, ada peluang nih, kita ajar. Maksudnya ajar, peluangnya kita ambil, kita ajar. Oke, tabletop Semarang. Oke, karena Semarang dekat mungkin salah nanti diagendakan. Ya, Surabaya tanggal 25 sampai 27. Tabletop di Jakarta habis bulan lalu. Kemungkinan tahun depan awal-awal tahun lah juga. Kita bisa pindahin di Jakarta lagi. Mungkin lokasinya pindah tengah kota ya, dekat kawasan Harmoni biar nanti banyak yang bisa datang. Ya, tabletop nggak usah bayar. Kalau tabletop bayar itu kayak apa nanti, bukan tabletop namanya. Apa? Oh ya, jadi gini. Berdasarkan case yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini saya jelasin dulu. Tabletop 100% free. Bahkan bosnya dapat merchandise, dapat snack, dapat banyak kopi, mau teh, siapa tahu pelabung pesen jus juga silahkan. Tapi kita ada biaya komitmen dulu. Apa itu biaya komitmen? Biaya komitmen adalah biaya yang menjamin kalau bosnya itu benar-benar reservasi slot tabletop dan datang. Karena sifatnya gratis ini, kemarin-kemarin banyak yang menyepelekan. Jadi udah pesen saya mau datang tabletop, sudah kita datang ke sana keluar kota, kita datang tentu pakai biaya, kita nginep hotel setiap malam tentu yang bayar, bukan hotel bapak saya. Nah, juga kita nyediain waktu buat jam sekian ketemu sama bos A, jam sekian ketemu sama bos B. Artinya adalah ada bos C, D, E, F, G sampai Z yang tidak kita kasih waktu di jam segitu. Bahkan karena padatnya jadwal tabletop, banyak yang request pengen ketemu, itu banyak yang kita cancel alias sudah full bos, sorry, kita bisa tabletop di kesempatan berikutnya. Tapi di saat hari H atau di saat jam itu, yang sudah punya jadwal, yang sudah kita kasih waktu dan kita kasih kesempatan, itu tidak bisa hadir. Dadaan. Di hari itu baru ngabari, di jam itu kurang 2-3 jam baru ngabari. Kita nggak mungkin bisa cari gantinya dalam waktu sedekat itu. Untuk ibaratnya untuk mengganti, kita udah sampai sana, nggak ada yang tabletop, kan kita nganggur di hotel, ngapain gitu loh. Eman-eman waktu kita, eman-eman kita mengorbankan waktu orang lain yang pengen ketemu. Terus juga kita udah keluar kota, nggak mungkin bisa isi kegiatan lain yang kalau kita di trading room. Nah, jadi kita kenain biaya komitmen, dan itu menurut saya murah banget, cuma Rp100.000. Tapi kalau bosnya datang itu langsung kita kembalikan. Mau transfer bisa, mau bentuk cash juga bisa. Yang jelas itu biaya komitmen fungsinya untuk itu lagi. Artinya kita komitmen, saya hadir di situ, tim NS hadir di situ, bos hadir di tempat itu, jam itu untuk bose, bukan untuk yang lain. Nah, bose yang udah bikin jadwal, ya datanglah dengan baik, datanglah dengan tepat waktu. Telat-telatlah 15 menit, 30 menit, tetap kita welcome daripada cancel, daripada nggak datang. Yang alasannya tiba-tiba ada acara, tiba-tiba mules lah, tiba-tiba ini.
kita di cancel itu Tira mulai satu tim bosnya juga. Wah eman ya ini jadi nggak bisa ngapa-ngapa, mau kita tinggal jalan-jalan juga nanggung karena di jam berikutnya juga ada tabletop. Nah kita berkaca dari case itu, kita sama-sama belajar lah. Jadi menurut saya itu komitmen, kalau bosnya datang ya itu akan kembali, kalau bosnya nggak datang ya udah ibaratnya naktir kita kopi gantian. Gitu. Tabletop ke Mataram. Mataram daerah mana ya? Saya agak jarang dengar kata Mataram bos. Lombok ya. Mataram Lombok ya? Oh, Lombok. Ya benar Lombok. Oke. Next lah kalian liburan kalau ke Lombok. Ya, itu menarik. Terus juga Sumatera Selatan. Wah, segera bos sih. Kita pengen yang luar pulau, cuman start Bali dulu lah. Start Bali dulu, nanti kalau misalkan ke Sumatera Selatan atau ke Kalimantan nanti boleh diagendakan. ONTB, siap. Oke gitu, dilanjut Bos Adi dulu. Saya mau lanjut proses EA-nya lagi. Ini order pendingnya nggak masuk-masuk. Thank you buat teman-teman semua yang udah ikut webinar. Semoga apa yang disampaikan tim NS bermanfaat buat teman-teman semua. Salam cuan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya saya mau berterima kasih untuk teman-teman ya udah menemani saya sharing. Jadi sekalian ini saya tutup. Thank you untuk teman-teman sudah dari awal ya sampai akhir menemani sharing, sudah mau ikut tanya jawab. Kita bisa lanjut lagi di grup, dan pesan saya harap bersabar karena mungkin yang chat admin atau chat saya lagi padat banget ya, jadi jadwalnya padat banget. Harap bersabar dibalas satu persatu. Oke, seperti itu dulu. Thank you untuk teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.